Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, dan malam. Bertemu kita kembali dalam mata kuliah Hukum Pemerintahan Daerah bersama saya, Dewi Salianti. Materi kita hari ini pada dasarnya adalah lanjutan dari materi sebelumnya yang terkait dengan hubungan pemerintahan daerah dengan pemerintahan desa. Baiklah, kita lihat apa yang menjadi landasan yuridis tentang desa. Pengakuan terhadap kesatuan masyarakat hukum adat dipertegas melalui ketentuan dalam pasal 18B Undang-Undang Dasar NRI 1945, di mana ayat 1-nya berbunyi bahwa negara mengakui dan menghormati satuan-satuan pemerintahan daerah yang bersifat khusus atau bersifat istimewa yang diatur dengan undang-undang. Selanjutnya dipertegas melalui ketentuan dalam pasal 18B ayat 2-nya bahwa negara mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisional sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip negara kesatuan Republik Indonesia yang diatur di dalam undang-undang. Selain pasal 18 Undang-Undang Dasar NRI 1945, landasan yuridis tentang desa dapat dilihat di dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa yang dirubah dengan PP Nomor 47 Tahun 2015 dan perubahan kedua berdasarkan PP Nomor 11 Tahun 2019. Selain itu juga dapat dilihat dalam peraturan pelaksana lainnya seperti PP Nomor 60 Tahun 2014 tentang dana desa yang bersumber dari APBN yang dirubah dengan PP Nomor 22 Tahun 2015 dan landasan yuridis lainnya. Menteri yang menangani desa adalah Menteri Dalam Negeri yang meliputi menetapkan pengaturan umum petunjuk teknis dan fasilitasi mengenai penyelenggaraan pemerintahan desa, pelaksanaan pembangunan desa, pembinaan kemasyarakatan desa, dan pemberdayaan masyarakat desa. Baik, selanjutnya kita lihat terkait dengan kewenangan desa. Apa saja yang termasuk ke dalam kewenangan desa, yaitu kewenangan berdasarkan hak asal-usul, kewenangan lokal berskala desa, kewenangan yang ditugaskan oleh pemerintah dan pemerintah daerah, serta kewenangan yang ditugaskan oleh pemerintah dan pemerintah daerah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. Berpijak pada kewenangan desa, maka desa memiliki hak, yaitu pertama, mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat berdasarkan hak asal-usul, adat istiadat, dan nilai budaya masyarakat desa. Kedua, menetapkan dan mengelola kelembagaan desa. Dan terakhir, memperoleh sumber pendapatan. Berbicara tentang pendapatan desa, maka sumber pendapatan desa berasal dari 1. Pendapatan asli desa, 2. Alokasi anggaran pendapatan dan belanja negara, 3. Bagian dari hasil pajak daerah dan retribusi daerah, kabupaten atau kota, 4. Bantuan keuangan provinsi dan kabupaten atau kota, serta lain-lain pendapatan yang sah. Pemerintahan desa berhak membuat peraturan desa.
Nah, apa itu peraturan desa? Peraturan desa merupakan kerangka hukum dan kebijakan dalam penyelenggaraan pemerintahan desa dan pembangunan desa. Peraturan desa ditetapkan oleh kepala desa setelah dibahas dan disepakati bersama Badan Permusyawaratan Desa. Terkait peraturan desa, maka perlu dipahami bahwa peraturan desa tidak boleh bertentangan dengan peraturan yang lebih tinggi dan tidak boleh merugikan kepentingan umum, yaitu menyangkut tentang terganggunya kerukunan antar warga masyarakat, terganggunya akses terhadap pelayanan publik, terganggunya ketentraman dan ketertiban umum, terganggunya kegiatan ekonomi untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa, dan diskriminasi terhadap suku, agama, dan kepercayaan, ras, antar golongan, serta gender. Desa dikepalai oleh kepala desa. Bagaimana proses pemilihan kepala desa? Maka kepala desa dipilih secara langsung oleh dan dari penduduk desa dengan masa jabatan 6 tahun terhitung sejak tanggal pelantikan. Kepala desa dapat menjabat paling banyak 3 kali masa jabatan secara berturut-turut atau tidak secara berturut-turut. Demikian materi kita hari ini, semoga bermanfaat. Kita akhiri dengan mengucapkan Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera dan tetap semangat.